Selamat pagi yang saya cintai anak-anakku SMK Negeri 1 Wonosobo kelas 10 jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran tahun ajaran 2020-2021. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita masih diberi kesehatan hingga hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu jurusan bisnis daring dan pemasaran. Jurusan bisnis daring dan pemasaran adalah sebuah jurusan di SMK yang mempelajari dasar-dasar kemampuan dan keilmuan menjadi seorang marketing, baik marketing konvensional maupun marketing daring. Di kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran, siswa mempelajari strategi pasar, kewirausahaan, dan membaca peluang di dunia bisnis. Jurusan bisnis daring dan pemasaran adalah jurusan yang membutuhkan kesabaran, ketelitian, dan penuh kehati-hatian. Kenapa jurusan bisnis daring dan pemasaran perlu kesabaran, ketelitian, dan kehati-hatian? Apakah jurusan yang lain tidak membutuhkan itu? Sebenarnya semua ilmu perlu dipelajari dengan kesabaran, ketekunan, ketelitian, dan kehati-hatian. Namun pada jurusan bisnis daring dan pemasaran ini, kamu harus dituntut untuk dapat meyakinkan calon pembeli yang tentunya harus teliti dan hati-hati dan penuh kesabaran. Melakukan pemasaran secara daring pada prinsipnya sama dengan ketika kita melakukan pemasaran suatu jasa atau produk secara nyata. Yang membedakan hanya media yang kita gunakan dalam melakukan pemasaran secara daring dapat menggunakan media online seperti website, blog, media sosial seperti Facebook, WA, IG, dan lain-lain. Pemasaran secara daring untuk saat ini dan ke depan merupakan strategi pemasaran yang efektif. Kita melakukan pemasaran cukup menggunakan komputer, laptop, tablet, ataupun smartphone, kapan saja dan di mana saja dengan pangsa pasar yang tidak terbatas. Media sosial merupakan sarana yang paling efektif untuk melakukan pemasaran secara daring. Hampir setiap orang dari berbagai kalangan selalu menggunakan media sosial dalam kesehariannya. Teknologi smartphone telah merubah pola pikir kebanyakan orang, terutama kalangan milenial, dalam kegiatan sehari-hari, mulai dari belajar, bersosialisasi, belanja, dan lain-lain. Dilakukan secara online seolah-olah dunia adalah dalam genggaman mereka. Adapun mata pelajaran yang akan dipelajari di jurusan bisnis daring dan pemasaran, selain mata pelajaran adaptif dan normatif, ada juga mata pelajaran yang akan dipelajari yaitu mata pelajaran muatan peminatan kejuruan. Yang pertama yaitu C1 atau dasar bidang keahlian. Mata pelajaran C1 yang pertama yaitu simulasi dan komunikasi digital. Di dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, Anda akan diajari bagaimana menerapkan logika dan algoritma komputer. Yang kedua, menerapkan metode Petaminda. Yang ketiga, mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, dan naratif. Yang keempat, menerapkan logika dan operasi perhitungan data. Kemudian ada juga menganalisis pembuatan e-book dan sebagainya. Kemudian mata pelajaran yang kedua yaitu ekonomi bisnis. Di dalam ekonomi bisnis, Anda akan diajari
masalah-masalah ekonomi, kemudian analisis kelangkaan, hubungan antara sumber daya dengan kebutuhan manusia. Yang ketiga, Anda akan diajari tentang model perilaku ekonomi, perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi. Yang keempat, Anda akan diajari hukum permintaan, penawaran, konsep elastisitas, dan harga keseimbangan pasar. Kemudian Anda juga akan diajari langkah-langkah perhitungan biaya produksi dan keuntungan, dan sebagainya. Kemudian C1 yang ketiga, yaitu administrasi umum. Anda akan diajari jenis-jenis administrasi, bagaimana cara membuat urean tugas setiap tingkatan jabatan pada kegiatan administrasi. Kemudian Anda akan diajari juga persyaratan personil administrasi. Kemudian membuat struktur organisasi sesuai kebutuhan. Dan mengklasifikasi fungsi-fungsi manajemen. Kemudian mata pelajaran C1 yang keempat, yaitu IPA. Anda akan diajari bagaimana mengenal gejala alam biotik dan abiotik. Yang kedua, Anda akan diajari untuk melakukan simulasi evakuasi bencana alam yang terjadi di lingkungan sekitar. Dan juga akan diajari bagaimana merumuskan upaya dalam menjaga keseimbangan lingkungan kerja. Nah, itu yang akan Anda pelajari pada mata pelajaran C1 dalam jurusan bisnis jaring dan pelajaran berikutnya yaitu C2 atau dasar program keahlian. C2 dalam jurusan bisnis daring dan pemasaran, yaitu yang pertama, mata pelajaran marketing. Di dalam marketing akan mempelajari materi klasifikasi pasar, membuat laporan hasil analisis pasar, melakukan segmentasi pasar, melakukan bauran pemasaran atau marketing, dan melakukan segmentasi, targeting, dan positioning produk. Itu diantaranya yang akan kita pelajari dalam mata pelajaran marketing. Kemudian mata pelajaran dasar program keahlian yang kedua yaitu perencanaan bisnis. Di dalam perencanaan bisnis ada beberapa materi yang akan kita bahas, yaitu melakukan analisis lingkungan bisnis, merencanakan strategi bisnis, menentukan strategi bisnis, kemudian menyusun rencana bauran pemasaran, dan melaksanakan pengurusan surat izin usaha. Itu diantaranya materi yang akan kita pelajari dalam perencanaan bisnis. Kemudian materi atau mata pelajaran yang ketiga yaitu komunikasi bisnis. Di dalam komunikasi bisnis kita akan mempelajari bagaimana kita melakukan komunikasi bisnis, melakukan komunikasi bisnis dalam bahasa Inggris, melakukan presentasi bisnis, melakukan rekomendasi produk dan pelayanan, dan melakukan negosiasi bisnis. Nah, itu diantaranya yang akan kita pelajari dalam mata pelajaran komunikasi bisnis. Mata pelajaran berikutnya yaitu mata pelajaran C3 atau kompetensi keahlian. Mata pelajaran yang pertama dalam kompetensi keahlian yaitu penataan produk. Di dalam penataan produk, Anda akan diajari bagaimana mengelompokkan penataan produk food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. Yang kedua, akan mempelajari bagaimana membuat rancangan tampilan produk drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport.
Yang ketiga, membuat atribut produk, drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. Yang keempat, bagaimana membuat data spesifikasi produk drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. Nah, itu diantaranya akan dipelajari dalam mata pelajaran penataan produk. Mata pelajaran yang kedua yaitu bisnis online. Di dalam bisnis online, Anda akan mendapat materi penggolongan jenis-jenis bisnis online, merancang website, membuat website, membuat kata kunci see on page, mempraktekkan see off page, dan sebagainya. Kemudian mata pelajaran yang ketiga yaitu pengelolaan bisnis retail. Di dalam pengelolaan bisnis retail, ada beberapa materi yang akan dipelajari yaitu bagaimana kita memahami bisnis retail, menganalisis manajemen bisnis retail, menganalisis kesehatan dan keselamatan atau K3 dalam pengelolaan bisnis retail, menerapkan sistem informasi retail, dan menganalisis perilaku konsumen dalam bisnis retail. Itu sebagian materi yang akan kita pelajari dalam pengelolaan bisnis retail. Kemudian mata pelajaran yang keempat yaitu administrasi transaksi. Di dalam administrasi transaksi, kita akan mempelajari bagaimana kita memahami SOP, administrasi transaksi, menerapkan alur transaksi, menganalisis pencatatan bukti transaksi, menganalisis dokumen transaksi pembelian, menerapkan pencatatan transaksi pada bukti penjualan tunai, dan sebagainya. Masih banyak materi yang akan kita pelajari. Kemudian mata pelajaran yang terakhir yaitu produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, di dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, kita akan pelajari tentang bagaimana kita memahami kewirausahaan dan wirausaha, menganalisis peluang usaha produk, barang, atau jasa, menerapkan dokumen administrasi usaha, kemudian menganalisis kebutuhan sumber daya usaha, kemudian menganalisis sistem layanan usaha, dan sebagainya. Masih banyak sekali materi yang akan kita pelajari dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kalau dilihat dari daftar mata pelajaran SMK jurusan bisnis daring dan pemasaran ini memang mengarahkan siswanya untuk dapat melakukan pemasaran secara online. Oleh karena itu, pada jurusan ini dituntut untuk mengetahui dan memahami internet. Siswa pada jurusan ini juga dituntut untuk dapat menggunakan perangkat seperti komputer, laptop, tablet, ataupun smartphone. Lulusan jurusan bisnis daring dan pemasaran bisa bekerja di perusahaan, perkantoran, atau lebih baik lagi untuk berwira swasta. Anda dapat membuat toko online sendiri, menjadi dropship, dan kegiatan pemasaran lainnya yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Peluang kerja jurusan bisnis daring dan pemasaran ini cukup besar dan tidak ada habisnya. Untuk kamu yang mau melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi, jurusan bisnis daring dan pemasaran juga banyak tersebar di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Adapun prospek kerja jurusan bisnis daring dan pemasaran adalah yang pertama, kasir. Kasir adalah seseorang yang memindai barang melalui mesin, lalu mengurusi dan menyimpan hasil pembayaran, terutama uang, dan memasukkannya ke dalam mesin kasir. Aspek yang kedua yaitu pramuniaga. Pramuniaga adalah seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan bergerak
di bidang perdagangan yang tugas utamanya yaitu melayani konsumen di tempat tersebut. Prospek yang ketiga yaitu sales marketing. Seseorang yang tugasnya adalah untuk menjual produk. Oleh karena itu, seorang sales harus memiliki kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan baik kepada setiap orang yang berhubungan langsung dengan produk tersebut. Prospek yang kelima yaitu menjadi dropshipper. Dropshipper adalah pihak penjual atau disebut marketer dan seller yang menjual barang milik supplier. Prospek yang kelima yaitu sebagai reseller, penjual yang menjual kembali barang kepada konsumen, dan reseller bukan merupakan bagian dari supplier. Kalau kamu menjadi reseller, kamu harus mempunyai modal sendiri dan membeli produk langsung dari supplier. Yang keenam yaitu menjadi telemarketer. Telemarketer bertugas menjual atau memasarkan barang atau jasa melalui telepon. Untuk melakukannya, seorang telemarketer harus menghubungi klien atau calon pelanggan untuk menjelaskan produk atau jasa yang ditawarkan dengan baik. Yang ketujuh yaitu wirausaha atau entrepreneur. Seorang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya dan upaya meliputi kepandaian mengenai produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasionalnya untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai tinggi. Dan yang bisa kami sampaikan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada kegiatan pembelajaran.